Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini, kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah dirampas. Dirampas. 1 Samuel 4 ayat 5, ayat 7, ayat 10 sampai ayat 11. Nah, mari kita lihat. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Bukan orang Filistin yang kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya, orang Israel maksudnya ya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saudara, ini menarik sekali. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu kan sebenarnya lambang kehadiran Allah bagi orang Israel. Dan tiap kali, ya sejarah mencatat tiap kali. Kenapa sampai ada kegentaran yang begitu besar? Karena mereka mendengar kabar bahwa dulu-dulu sebelum-sebelumnya di mana ada tabut Allah, di sana musuh tidak mungkin bisa bertahan. Karena di sana ada hadirat Allah. Tuhan berperang ganti mereka. Wow. Jadi waktu tabut Allah dihadirkan, wah mereka gentar saudara. Dan sorak-sorai, Alkitab mencatat belum pernah terjadi sorak-sorai yang sedemikian meriahnya sampai membuat mungkin jalanan atau lantai atau tanah mereka bergetar. Kebayang saudara teriakannya seperti apa? Sampai dikatakan belum pernah terjadi. Wow, satu suasana yang dahsyat sekali. Saya yakin kalau kita di tengah-tengah sana, semangat kita terbakar karena kita punya satu keyakinan bahwa pasti kita akan memenangkan pertarungan itu. Tapi apa yang terjadi? Justru bukan kemenangan besar, tetapi kekalahan besar. Dan ini pun kekalahan besar yang terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebayang saudara? Sorak-sorainya yang terbesar seperti yang belum pernah terjadi, tetapi kekalahan yang terjadi dan kekalahan terbesar seperti yang belum pernah terjadi. Coba bayangkan, bertolak belakang hasilnya. Why? Kenapa? Saudara? Bahkan sampai tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah dirampas, saudara. Bagaimana coba? Bagaimana orang Israel dapat mempertanggungjawabkan itu? Mengerikan sekali. Kegagalan yang sangat-sangat amat besar. Bukankah tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah? Kok bisa malah menimbulkan kekalahan besar? Nah, ada dua hal saudara yang cepat kita akan bahas. Yang pertama, kenapa hadirnya Allah justru malah bukan mendatangkan berkat tapi mendatangkan kehancuran? Yang pertama adalah konsep berpikir yang salah. Konsep berpikir yang salah. Bangsa Israel mendatangkan tabut perjanjian tujuannya apa? Memenangkan pertempuran. Tetapi masalahnya bangsa Israel mensakralkan tabutnya, bendanya, bukan hadirat Allahnya. Apakah lantas dengan tabut perjanjian dibawa udah pasti Tuhan hadir? Belum tentu. Kalau memang Tuhan mau berperang, caranya cara Tuhan, mereka hidup sungguh-sungguh, Tuhan hadir, wajar. Karena jelas pada saat itu Tuhan menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sangat-sangat mensakralkan yang namanya kekudusan. Jadi penting sekali untuk orang Israel mengerti konsepnya. Bukan bendanya yang penting, tetapi hadirat Allahnya. Mereka waktu lihat benda itu datang, wah rasanya, wah udah menang lebih dahulu. Padahal benda itu tidak mewakili hadirat Allah. Media-media itu tidak mewakili hadirat Allah. Tetapi kehadiran Allah yang sesungguhnya yang harusnya dinanti-nantikan. Itu saudara yang keliru. Tabut perjanjian hanya dijadikan sebuah alat pemenuh kebutuhan mereka. Seolah-olah mereka memaksa Tuhan untuk hadir. Padahal belum tentu Tuhan mau hadir. Apakah kita suka melakukan itu? Kita paksa Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Padahal kita sedang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu waktu kita lakukan, kita gagal. Kita pikir kita pasti menang karena kita anak Tuhan. Nanti dulu.
Alkitab mencatat orang Israel, orang pilihan. Tetapi kalau Tuhan tidak berserta dengan mereka, sekalipun tabutnya dibawa, kekalahan besar terjadi. Saudara, mungkin kehidupanmu tampak rohani, tetapi kalau tidak benar-benar Tuhan hadir, engkau tidak jaga benar-benar dirimu, kau tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hati-hati. Bukan Tuhan yang hadir membawa kemenangan, bisa-bisa engkau alami kekalahan besar. Mengerikan sekali, saudara ya. Mereka salah fokus. Saudara, benda apapun kalau kita jadikan sakral, ya, bukan Tuhannya, bendanya celaka, saudara. Alkitab contohnya, untuk dibaca, untuk direnungkan, bukan untuk dijadikan alas tidur, ditaruh di bawah bantal, supaya nggak mimpi buruk. Itu artinya Alkitab sudah disalahgunakan. Alkitab waktu kita baca, kita renungkan isinya, itu adalah firman Allah. Dahsyat, very powerful, mujizat terjadi. Tetapi kalau Alkitab dijadikan alas tidur, supaya kita nggak mimpi buruk, kita sudah memperhalakan Alkitab. Saudara bisa mengikuti sampai sini ya. Nah, yang kedua, Hofni dan Pinehas sebagai orang yang perwakilan imam gitu ya, mendampingi tabut itu, anak dari Imam Eli yang menjabat sebagai imam, hidupnya kacau dan brengsek. Bayangin, saudara. Menghina Tuhan dengan kelakuan hidupnya, mengambil bagian yang terbaik dari persembahan yang adalah milik Tuhan, meniduri para penjaga wanita di bait suci, dan lain sebagainya. Dan mereka gak mau bertobat. Model kayak begini dengan santai membawa tabut Tuhan dan berharap Tuhan hadir. Nonsense, saudara. Allah adalah kudus. Kita gak bisa sembarangan. Betul, saudara, kita manusia gak pernah luput dari dosa. Tetapi jangan sekali-kali merendahkan kehadiran Tuhan. Jangan sekali-kali menganggap enteng hadirat Allah. Jangan sekali-kali menganggap biasa hadirat Allah. Bahaya, saudara. Tetap, sekalipun kita tahu kita nggak luput dari dosa, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk lepas dari dosa. Betul. Tetapi jangan anggap remeh dosa. Jangan anggap remeh kekudusan Allah. Kita harus punya sikap hati yang takut dan gentar akan Allah. Sehingga waktu engkau mungkin pelayan Tuhan, sebelum kau melayani, engkau tahu engkau manusia berdosa. Biarlah engkau sungguh-sungguh ambil waktu sejenak, berdoa sungguh-sungguh minta ampun, dan kau memutus untuk bertobat segera dari segala kejahatanmu. Kau menyimpan dendam, kau menyimpan iri, kau menyimpan sesuatu yang gak beres. Alkitab mengajarkan, kalau ada ganjalan dalam hatimu sebelum kau mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, bereskan lebih dahulu. Artinya Tuhan rindu, hidup kita ini penuh pemberesan. Waktu pemberesan dilakukan, hadirat Tuhan, manifestasi hadirat Tuhan akan dapat mengalir dengan deras. Sehingga tidak ada pipa-pipa yang mampet, saudara, karena tindakan kita. Karena kita menganggap remeh kekudusan Allah. Mari cek di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita memberhalakan hal-hal yang kita anggap rohani. Bukan lagi hadirat Tuhan. Tuhannya, tetapi hal-hal yang berbau rohani dan agamawi. Tuhanlah fokusnya. Bukan hal-hal yang rohani itu fokusnya. Tuhanlah sang fokus utama. Jangan salah fokus. Dan masihkah kita rindu untuk punya sikap menjaga hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita bersih di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih, firman-Mu keras sekali hari ini. Tetapi kami bersyukur teguran ingatan Tuhan Kau berikan supaya kami tidak alami kebinasaan. Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan tayangan Saat Teduh setiap hari ini. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Lindungi mereka, sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka Tuhan, bebaskan yang terikat. Dan Tuhan jamah setiap pribadi lepas pribadi sebelum memulai hari mereka. Biar kuasa hadirat Tuhan memenuhi hidup mereka. Biarlah kami menguduskan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami betul-betul sungguh-sungguh dengan takut dan gentar untuk hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.